Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi sohib-sohib agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro. Nah, kali ini karena sudah mau mendekati dengan Idul Adha, jadi kita ingin mau membeli salah satu lembu dari peternakan ini. Dan di samping itu kita akan nanti mereview bagaimana sih cara untuk membeli atau memilih lembu yang baik untuk kurban. Nah, kita sekarang sudah berada di lokasi peternakan salah satu sahabat kita. Nah, di sini mungkin Sohib Agro akan bisa melihat model atau bentuk dari lembu kita. Nah, di sini sudah ada salah satu peternak yang ada di daerah ini. Kebetulan ini daerahnya masih berada di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Di sini di samping saya ada salah satu peternaknya, yaitu siapa Pak namanya? Mas Mino. Oke, ini Mas Mino. Ini adalah salah satu pengembang peternak yang sukses di Labuan Batu Selatan. Oke, nah kita akan banyak bertanya-tanya tentang peternakan lembu ini. Termasuk nanti kita akan tanya berapa besar sih omset penjualan untuk menjelang Lebaran Idul Adha. Oke, jadi di sini kita sudah ada ditemani dengan Mas Mino. Mas Mino, ini kita mau bertanya nih sama Mas Mino. Iya. Usaha ini sudah dirintis berapa lama sih Mas Mino? Kurang lebih sebetulnya ini dirahasiakan mencapai kurang lebih Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. sebetulnya ini dirahasiakan mencapai kurang lebih 1 tahun. Oh, jadi ini usaha yang sudah berdiri selama 1 tahun. Dan bangunan ini sudah berapa lama kira-kira dibangun? Bangunan ini mencapai baru 6 bulan karena kita ada hasil dari sawit sikit-sikit Pak, kita sisihkan, terutama untuk keluarga ada lebih baru sikit-sikit, itu pun di sana belum siap lagi. Ya, siapa kawan-kawan yang minat untuk membantu, kita orangnya fair untuk ke depan. Untuk stok lembu untuk korban tahun depan kita udah ada stok 16 ekor. Oke, nah ini usaha ini sudah ada sekitar 1 tahun berjalan. Tetapi kalau boleh tanya nih Mas Mino, ini usahanya dikembangkan sendiri atau ada rekan yang membantu dalam hal usaha ini? Ada rekan yang membantu, terutama untuk yang pertama Pak Aman, lapangan yang utama. Oke, mana nih Pak Aman nih? Oke, Sohib Agro, kebetulan ternak ini atau ternak penggemukan ini di samping ada Mas Mino sebagai pengembangnya atau peternaknya, yaitu bermitra dengan siapa namanya Bang? Mas Aman. Sorry, siapa namanya Bang? Aman. Mas Aman. Jadi ada Mas Mino dengan Mas Aman. Oke, ini kita mau tanya ke Mas Aman nih, Mas Aman. Tadi kan kita dengar ini usaha ternaknya ini sudah ada selama setahun ya. Nah, Ya. sudah selama setahun. Kira-kira kita ini usaha ini memang khusus untuk menjelang Idul Adha atau Lebaran Haji atau Lebaran Kurban, atau memang ini continue? Sebenarnya kita ini kandang untuk sampai saat ini kandang untuk peternak penggemukan sapi jantan. Nah, kemudian kebetulan untuk saat ini karena berhubung posisi kita mau kurban, kebetulan yang kita stok di kandang ini semua jantan untuk siap kurban. Oke, karena berhubung
ini mau menjelang Lebaran Kurban atau Lebaran Idul Adha. Jadi Mas Aman dengan Mas Mino ini stok untuk spesial pejantan saja, tidak ada betinanya. Dan mungkin nanti kita akan perlihatkan buat Sohib Agro. Di sini ada beberapa ekor lembu yang memang rata-rata hampir semuanya ini bisa dijual untuk kurban. Nanti Bang Aman, kita akan mau nanya bagaimana sih cara untuk memilih ternak lembu yang baik untuk dikurbankan. Itu nanti kita akan tanya. Tapi sebelumnya, di kandang kita saat ini berjumlah berapa ekor nih Bang Aman? Total ini kebetulan untuk sampai saat ini yang udah layak memang untuk sampai kurban ini posisi ada 20 ekor ini. Nah, cuman ini kita masih ada tergabung, dia ada yang masih kecil belum kita pisahkan gitu loh. Cuman ini totalnya yang bisa masuk kurban hanya sekitar 20 ekor. Oke, jadi Sohib Agro di sini ada sebanyak kurang lebih 20 ekor. Kalau kapasitas kandang kita ini bisa mencapai berapa ekor nih? Sebenarnya kalau untuk ukuran standar sapi kurban dia yang untuk kurban untuk standar ini hanya mencapai angkanya mungkin sekitar 25 ekor ya. Cuman ini karena berhubung ada yang kecil jadi lebih dari angka 25 ekor isinya kita buat kan gitu. Oke, jadi di kandang ini maksimalnya 25 ekor. Nah, ketika ada pembeli nih, ada salah satu pembeli membeli ternak kita, ternak ini langsung diantar ke lokasi atau masih bisa kita titip di sini untuk diantar setelah pas waktu hari H Idul Adha? Bisa, kalau ada konsumen datang kemari mau beli, setelah cocok ini sapi, mau langsung diambil kita antar ke tempat si pembeli bisa. Mau tinggal di sini juga nanti 1 hari sebelum hari H, mau hari H kurban, bisa juga kita antar. Mengenai biaya nih, Ya. apabila misalnya kita sudah beli nih ternaknya, lembunya, Ya. itu masih kita dikenakan biaya untuk pakan, pemeliharaan atau tidak nih? Kebetulan alhamdulillahnya di kita ini kalau sudah deal harga kita untuk per 1 ekornya, nanti sampai lebaran haji sampai pengantaran itu udah termasuk semua dengan ongkos transportasinya. Wow, alhamdulillah ini Bang Aman ini memang peternak yang mungkin juga sekaligus mencari amal. Iya. Jadi Sohib Agro apabila ingin membeli ternak di lokasi Bang Amin dengan Mas Mino ini tadi sudah include dengan biaya transportasi. Dan apabila kita masih mau meninggalkan di lokasi peternakan Bang Amin, itu sudah plus include dengan biaya pakan dan perawatan. Ini cukup, ya saya pikir ya memang pelayanan yang maksimal. Jadi Sohib Agro nggak usah bingung ketika mau beli kurban gimana ya, kita nanti lokasinya di mana, sementara untuk hari H sendiri masih ada sebulan atau 2 bulan lagi. Tetapi di sini nggak usah bingung. Kita sudah fasilitasi di sini semuanya. Oke nih, Bang Aman, ini Sohib Agro bakal penasaran nih, bagaimana sih harga ternak lembu yang ada di peternakan Bang Aman? Itu pasti pertanyaan dari Sohib Agro. Oke, Bang Aman, kalau mengenai harga nih, di rate berapa sih harga termurah biasanya Bang Aman jual? Untuk posisi saat ini kebetulan karena hari H kurban ya kan. Kebetulan untuk di kandang kita ini kapasitas untuk paling terkecil itu ada sapi dengan harga 12.500.000. Itu plus udah ikut transportasi, biaya pakan sampai hari H kita antar. Oke, jadi Sohib Agro itu adalah biaya yang memang kita pikir itu tidak menguras kantong ya. Apalagi 1 ekor lembu itu untuk 7 orang kurban. Nah, kalau di angka 12 juta kira-kira nih Bang Aman, itu berat daging bersihnya itu berapa kilogram? Kapasitas daging untuk angka 12,5 juta itu di kandang kita ini mungkin angka sekitar 75-80 kilo. Gitulah kurang lebihnya. Bisa juga kita tunjukkan sampelnya, ini ada sampel nih, bisa kita lihat. Ini dia harga kita jual 12.500.000. Itu udah plus semua sampai antar. Mungkin kapasitas dagingnya ini angkanya di angka 70 kilo.
Mungkin 80 kilo kalau yang biasa potong mungkin keluar, tapi kalau kita potong untuk rame-rame kan rame nih yang ngerjain. Biasa dia berbeda. Kalau dia rame yang mengerjain itu pasti istilahnya yang nggak biasa motong kan ikut motong juga gitu lah. Kita cari enaknya mungkin ini kapasitasnya 70 di 75 gitu loh. Kita pun menyediakan juga bila mana si pembeli kurban di tempat kita ini dia kan kebingungan terkadang. Nah, kita beli kurban ini nanti mau dipotong di tempat pribadi sebenarnya, tapi tukang potongnya tidak ada. Kita sediakan tukang potong. Oke, berarti ini cukup plus-plus di Sohib Agro. Jadi Bang Aman sendiri menyediakan jasa untuk potong. Nah, kalau misalnya Sohib Agro juga bingung untuk mengenai pemotongan lembu tersebut, Bang Aman juga menyediakan jasa tersebut. Tetapi Sohib Agro juga bingung, berapa sih biaya untuk upah potong per satu ekor? Apakah memang rata-ratanya sama harganya dengan berat bobot daging bersih 70 kilo dengan 100 kilo lebih? Nah, itu bagaimana kira-kira Bang Aman? Kita biasanya anggota kita tuh per satu ekor lembu itu kita akan turunkan kalau dia sampai tinggal bagi dengan masyarakat itu kan kapasitasnya kan dia harus 3 orang yang mengerjain. Itu 1 orang itu dari kita itu biayanya 100.000. Jadi kalau 3 orang dia 300.000 upah potongnya gitu loh. Itu upah potong, berikut dia udah cincang tulang, daging, kulit semua. Jadi si pemilik sapi kurban ini yang tadinya yang 7 orang ini bisa saja memasrahkan sama kita langsung, nanti dipotong dengan anggota kita yang 3 orang ini, mereka tinggal melihat saja gitu loh. Nah, ada juga kan kadang-kadang dia hanya minta ini lembunya dipotongkan, dijagalkan, karena kebetulan kan rame-rame bisa juga. Kadang-kadang anggota kita hanya dikasih upahnya aja, ya upah untuk menjagalkan sama memotongnya kadang dikasih 200.000, anggota kita 3 orang tidak masalah gitu loh. Oke, jadi Sohib Agro sudah mendengar upah untuk 1 ekor potong itu sudah include juga sampai cincang daging tadi Bang ya. Nah, sudah include cincang daging itu hanya mengeluarkan biaya Rp300.000 dan itu angka yang sangat minimal sekali buat Sohib Agro. Kenapa? Karena apabila mungkin kita berkurban ya, kita mungkin bisa mengeluarkan lebih dari 300.000 ternyata. Tetapi kalau di lokasi peternakan ini kita tidak lebih dari 300.000 untuk biaya potong termasuk cincang. Jadi Sohib Agro, setelah konten ini kita nanti akan membuat konten berikutnya. Bang Aman akan menjelaskan nanti bagaimana sih memilih lembu yang baik untuk kurban. Nah, itu paling penting dalam pemilihan kurban agar Sohib Agro yang niatnya baik untuk berkurban tidak merasa kecewa. Oke. Jadi ini sendiri untuk pakan. Kira-kira kita menggunakan pakan apa ini, Bang? Kebetulan alhamdulillah di ruang lingkup kita ini kan kebetulan perkebunan sawit. Jadi untuk masalah pakan kita alhamdulillahnya tidak kesulitan gitu loh. Kita pakan hijauan untuk setiap hari itu cukup mencukupi lah. Lebih dari mencukupi kan gitu. Tinggal lagi kita kan hanya perlu sedia armada dengan anggota untuk mengarit. Kebetulan kita dibantu juga pakan, alhamdulillah dari pabrik kan dibantu pakan bantuan solid juga gitu. Solid fermentasi namanya kalau di sini ya. Oke. Jadi mungkin Sohib Agro bisa melihat itu ada solid yang sudah difermentasi dengan rumput. Nah, ini Bang Aman, Sohib Agro juga pengen tahu nih, maklum Sohib Agro ini banyak yang kepo. Kira-kira nih Bang Aman, omset baik itu mungkin ekor ya, kita cerita ekor ya. Omset untuk omset berapa ekor sih Kak Bang Aman itu bisa jual per bulan? Kebetulan ini ya kita lagi ada masalah dengan keadaan sosial kita, ada masalah COVID ini ya untuk tahun ini. Jadi untuk penjualan kita di tahun ini memang sedikit, mungkin nggak sedikit ya, hampir 50%-nya menurun. Nah, jadi kita cerita dari tahun yang lalu mungkin kita ini kandang sebelum kita di kandang ini gitu ya. Sebelum kita di kandang ini penjualan omset kita di tahun yang lalu itu mencapai angka 80 ekor. Nah, kan? Tapi kalau untuk di tahun ini bahkan di kandang ini
yang hanya kapasitasnya tadi 25 ekor ini kita baru jual di kandang kita ini hanya sekitar 20 ekor. Makanya kita bilang lebih dari 50%-nya kita menurun untuk di tahun ini. Mungkin ya dampak dari ekonomi juga pengaruh ya kan? Ya, pengaruh. Jadi Sohib Agro bisa mendengarkan tadi, sebelum masa Covid saat ini, Bang Aman ini mampu menjual untuk per bulan sebelum hari H Idul Adha itu sampai di angka 80 ekor. Namun ketika Covid saat ini, Bang Aman turun drastis 60% ya Bang Aman ya. Karena kurang lebih 60% karena dari angka 80 ekor per bulan bisa terjual. Nah, saat ini hanya berkisaran 20 sampai 30 ekor untuk musim Lebaran Idul Adha sendiri. Mudah-mudahan ya ini berakhir, Covid ini berakhir, Bang Aman bisa mampu menjual yang lebih besar lagi. Oke, tetapi ini Bang Aman, kalau dia tidak musim Idul Adha, itu apakah ada penjualan atau memang sama sekali kita nggak fokus ke penjualan? Kira-kira gimana? Penjualan kita tetap ada, terutama ke kamar potong kita tetap sediakan sapi-sapi yang bisa untuk dipotong. Karena kan kalau sapi yang untuk dipotong itu dia pasti kapasitasnya kan besar. Kalau tidak kita jual ke kamar potong, untuk tahun depan kita stok untuk di Lebaran Haji, kapasitas untuk di daerah kita konsumen untuk beli itu tidak memadai biaya keuangannya, karena kita tahu hampir rata-rata kan orang berkurban ini kan 7 orang. 7 orang itu kapasitas dia kan rata-rata 2 juta per kepala. Jadi uangnya kan angkanya sekitar 14 juta. Jadi kalau setelah Lebaran Haji kita ada stok ini sapi tidak habis, itu kita wajib ataupun tidak wajib kita potong ke pajak daging, ke RPH, tapi bisa juga kita potong ke tempat orang-orang yang perlu kebutuhan untuk pesta, langsung bisa juga. Yang kedua, selain kita fokus di jantan ini kan kita fokus penggemukan, nanti kita masuk bibit baru kecil setelah Lebaran Haji. Gitu. Ya. Oke, jadi Sohib Agro jangan khawatir apabila Sohib Agro ingin mencari lembu di luar musim Idul Adha. Mas Amin ini juga masih menyediakan lembu untuk dijual buat rumah potong juga. Orang yang mau ingin hajatan seperti pesta yang membutuhkan daging juga bisa mencari di tempat Mas Amin. Nah, Sohib Agro jangan bingung dan khawatir, khusus Labuan Batu, Sumatera Utara, apabila kewalahan untuk mencari daging lembu ataupun lembu kurban, nanti kita akan terakan nomor handphone atau WhatsApp-nya dari Mas Amin di bawah ini. Kita akan terakan. Jadi jangan khawatir, itu nomor teleponnya kita akan share nanti. Jadi buat Sohib Agro yang ingin menghubungi langsung juga bisa ke Mas Amin. Dan saya juga mendengar informasi Mas Amin ini sudah terjamin integritas dalam hal jual beli lembu. Jadi buat Sohib Agro jangan khawatir. Kenapa? Karena Mas Amin akan memberikan lembu yang terbaik, yang sesuai dengan budget kita masing-masing. Dan saya dengar juga ini Mas Amin menjual itu tidak mengambil margin yang cukup besar. Yang penting Mas Amin ini bisa berputar dengan lancar. Ya, begitu ya. Oke, jadi tadi Sohib Agro sudah bisa mendengarkan mengenai omset dan juga Mas Amin ini menjual ternaknya di luar Idul Adha juga. Jadi buat Sohib Agro silahkan nanti hubungin langsung ke Mas Aminnya. Oke, Sohib Agro mungkin mengenai bincang-bincang kita padakan. Tapi sebelum itu saya ingin membeli ternak ke Mas Amin ini. Mas Amin, ini Sohib Agro. Saya dari tadi pagi sudah berada di kandang Mas Amin. Saya sih senang lihat semuanya. Saya suka lihat semua ternak Mas Amin ini. Tapi ada satu yang memang saya betul-betul cukup cinta dan saya sepertinya pengen membeli nih Mas Amin. Ini Sohib Agro mungkin bisa dilihat. Ini saya suka ini lembunya. Ini kira-kira sudah ada pembeli apa belum nih Mas Amin? Sebenarnya sih
Kalau yang untuk ini udah ada pemesan. Oke. Cuman kalau memang yang ini memang yang disuka, memang mau dibeli untuk dipotong kurban tahun ini, mungkin bisa nanti saya ganti yang lain gitu loh, Pak. Nah, Alhamdulillah. Jadi Sohib Agro, Mas Amin sebenarnya ini sudah ada juga pemesannya. Cuman Mas Amin ini karena mau kita potong di dalam waktu dekat ini di kurban, Lebaran kurban. Jadi Mas Amin berbaik hati ingin menggantikan pesanan yang sebelumnya itu dengan lembu yang baru. Tapi kita diberikan lembu yang ini. Siapa namanya, Bang? ini namanya sih nggak ada namanya kita bikin, tapi panggilan Tapi ini kita jenis apa nih? Jenis sapi PO. Ini Jenis- jenis sapi PO. Oh, jenis sapi PO ya. Ya, cuman kalau kadang-kadang orang bilang karena warnanya hitam ini, ada bilang orang masuknya kita lembu brangus katanya begitu. Tapi kalau dari posisi keadaan sapi ini dia masuk kategori sapi PO. Sapi PO. Ya, peranaan ongol. Oke, peranakan ongol. Atau ini bisa nggak kita sebut ini adalah jenis banteng gitu? Kalau masuk jenis banteng kita kategorikan belum bisa. Kalau masuk kita kategorikan banteng, ada sih di sini 1 ekor dia, ada. Dia peranakannya persilangan ada. Oke. Oke, jadi Sohib Agro, saya kali ini berkunjung ke peternakannya Bang Amin cukup puas, dan saya juga bisa diberikan apa yang sesuai dengan saya inginkan. Semua ini bagus, cukup bagus. Nanti akan kita review langsung bersama Bang Amin mengenai kriteria lembu tadi. Tapi alhamdulillah saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Terima kasih buat Bang Amin dengan Mas Mino. Mudah-mudahan usahanya lancar. Jadi Sohib Agro, demikian dulu. Jadi apabila ada nanti pertanyaan ataupun ya masukan-masukan dari Sohib Agro, silahkan nanti klik di kolom komentar kita. Dan buat Sohib Agro yang sudah subscribe di channel kita, terima kasih banyak. Karena Sohib Agro yang bisa mensupport agar channel kita tetap berkembang. Dan yang belum subscribe, mohon di-subscribe agar kita bisa memberikan dan lebih semangat lagi konten-konten yang bermanfaat buat Sohib Agro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.